tidak diragukan lagi kedua gadis-gadis ini adalah orang yang diidolakan banyak orang di Indonesia, terutama laki-laki. Sering suka ada yang godain nggak sih kalau jalan, kalau apa? Sar? Enggak juga tuh, takut kali ya sama saya. Kenapa sih? Lo emang galak banget ya, Sar? Enggak galak. Enggak banyak juga sih yang godain, tapinya ya mereka masih sopan-sopan. Biasanya digodain yang pernah nggak ada satu peristiwa yang paling sebel lo digodainnya gimana? Sebenarnya Kalau bisa coba. Nah ini Rahma dan Sarah. Kalau kalian cari cowok ya, itu apa yang kalian lihat pertama kali dari seorang cowok? Sarah apa? Apanya ya? Kalau saya sih lihat baiknya aja deh. Itu yang kalian cari. Itu yang itu. Siapa yang ngerasa dirinya baik di sini? Ya, baik. Ada orang yang baik. Baik. Oke, baiknya. Oh, gitu. Yang penting baik. Baik hati, sopan. Terus pinter juga. Oke. Kalau Rama apa? Ya, yang pertama sabar, baik hati, penyayang, dan selain sayang sama aku juga sayang sama keluarga aku juga harusnya ya. Mau dong pasti ya. Secara keluarganya Rahma ada Sarah, ada Mbak Ayu, ada Rahel. Semua juga pengen nyayangin kayaknya ya. Oke, kalau bicara soal bagian tubuh dari seorang pria. Apa yang pertama kali menarik perhatian dari Sarah dan Rahma? Rahma dulu. Apa? Aku suka yang pasti dada agak bidang dikit dan Dada agak bidang dikit, coba. Cowok-cowok agak. Ya. langsung gini semua. Dada agak bidang, terus Dada agak bidang dan perut nggak buncit ya. perut gak buncit. Jadi itu kamu, Yadi, udah lewat. Ya, Kang Ade lewat, perut buncit. Udah, berarti. Ada lagi? Ma? Tinggi badan juga. Tinggi badan. Tinggi badan, at least ya. Sarah juga hampir gitu? sepantar lah. Dada, iya. dada bidang. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sama badan. Yang penting ya orangnya gimana, looknya. Yang penting normal lah gitu. Ada artinya matanya dua ya, hidung satu, tiba-tiba matanya tiga di belakang satu, serem juga kali. Tinggi badan? Tinggi badan kalau saya relatif. dia relatif. Yang pasti tidak terlalu yang di bawah saya atau di terlalu yang tinggi banget raksasa gitu. Oke, Jangan. jadi agak lebih tinggi supaya dengan mudah kita bisa merebahkan kepala kita di dadanya yang bidang. Gitu. Nah, secara semua orang di Indonesia pasti tahu Sarah dan juga Rahma Azhari ya. Dan tidak diragukan lagi kedua gadis-gadis ini adalah orang yang diidolakan banyak orang di Indonesia, terutama laki-laki. Sering suka ada yang godain nggak sih kalau jalan, kalau apa? Sar? Enggak juga tuh, takut kali ya sama saya. Kenapa sih? Lo emang galak banget ya, Sar? Enggak galak. Enggak banyak juga sih yang godain, tapinya ya mereka masih sopan-sopan. Biasanya digodain yang pernah nggak ada satu peristiwa yang paling sebel lo digodainnya gimana? Sebenarnya Kalau misalnya cuma di peristiwa- sweet Sarah gitu nggak apa? Itu sih nggak apa-apa, tapi yang sebelnya pada waktu dulu saya pernah diambil rekaman saya. Oh iya. Rekaman saya Itu waktu sih saya bukan ganti godain baju. lagi, itu cari gara-gara. Nah itu dia, dari situ saya jadi Itu nyari mati tiket waktu sebenarnya. awal orang godain saya mungkin nggak apa-apa, cuman pas dari situ pas ada video itu saya jadi yang agak down. Jadi orang Iya, yang iya. godain saya pikir nih godainnya gimana nih Oh, gitu. oke. Apa karena dia ngelihat video itu atau gimana? Jadinya kan kita Jadi punya. parno, jadi iya, rasanya nggak enak itu gitu aja. ya. heeh. Kalau Rama Gimana? suka ada yang godain nggak? Ya paling yang sweet-sweet gitu, Rama paling gitu doang. Tapi ya kalau umpamanya lagi jalan. Coba yang di sini sih, ada yang bisa cewek gitu nggak? Tukang parkir keluar lo. Paling gitu aja, tapi anaknya kan udah ada suami, jadi kalau jalan sama suami gitu ya nggak berani ada yang sweet-sweetin lah dari mati. Iyalah. Jangankan jalan sama suami, kalau Rama jalan sama aku, biar aku yang melindungi Rama. Nah, kalau melihat keberadaan Rama dan Sarah, pastinya juga banyak pria-pria yang suka sebenarnya. Mereka kadang-kadang pria kalau udah suka mungkin juga nggak peduli apakah Rama dan Sarah sudah berkeluarga atau belum, udah punya pacar atau belum. Nah, bagaimana caranya menolak ajakan kencan mereka? Rama gimana? Ya, yang pasti ya nggak dari awalnya nggak usah ngasih angin kali ya, terus gitu ya. Masuk angin juga kali. Biar nggak mikir yang aneh-aneh, jangan kasih harapan gitu aja. Kalau Sarah? Kadang-kadang karena
saya sendiri. Karena saya suka sendiri. Bohong, kamu bohong, aku bodoh. Enggak, cuma kadang-kadang ya agak susah juga gitu ya menolak, tapi ya baik-baik aja tolaknya. Kalau gitu. sampai dia masih kekeh, Masih kekeh. Ada tuh yang begitu. ada. Ada loh. Ada dan itu terjadi sama diri saya. Waduh, gila ya. Kebayang orang-orang kekehnya pengen kencan sama Sarah dan Rama. Baiklah pemirsa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kita akan lihat bagaimana Sarah dan Rama akan memilih 3 pria yang paling wow di antara mereka. Jadi tetap di Bincang Bintang. Pemirsa, itulah tadi cuplikan dari film 9 Naga. Dan kalau tadi Anda menyaksikan Kunci dengan lagunya yang Tiada Yang Bisa, itu juga adalah soundtrack dari 9 Naga. Dan saat ini sudah ada sutradaranya, Rudi Sudjarwo. Sebelum lulus sensor ya, sempat ada gonjang-ganjing, kontroversi dan sebagainya. Karena tagline-nya itu manusia terbaik di Indonesia adalah seorang penjahat. Apa benar nih Ruth, manusia terbaik di Indonesia itu adalah seorang penjahat? Ya yang pasti ya awalnya gue cuma pengen penonton nonton sendiri ya, masyarakat paling enggak untuk tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi manusia terbaik gitu. Kenapa seorang penjahat bisa menjadi manusia terbaik? Tapi yang pasti adalah kenapa gue milih penjahat, karena gini, sekarang kita kalau keluar dari rumah gitu, kita ketemu orang mau di pemerintahan atau di mana segala macam ya, mau di luaran terserah di mana ya, kita nggak pernah tahu mereka baik atau jahat. Even mungkin di kalangan institusi manapun gitu, mungkin di negara manapun, di negara ini gitu, dimanapun gitu ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau penjahat jelas dia jahat, udah jelas gitu loh. Yang bahaya kan kalau kita nggak tahu apakah dia benar-benar ini apa enggak, apa baik apa jahat apa gimana gitu loh. Nah makanya gue mengambil satu profesi yang memang jelas pasti gitu, kita bisa nilai dia bagaimana, dan itu kan yang terjelek, yang the lowest lah ya, terendah gitu, penjahat gitu loh. Nah kalau penjahat yang terendah aja bisa menjadi manusia terbaik, apa yang dia lakukan sampai dia bisa menjadi seperti itu gitu. Oke. Dan dalam cerita ini profesi penjahat yang diangkat oleh Rudi Sudjarwo adalah 3 orang pembunuh bayaran, ya kan? Iya. Jadi itu seperti yang Rudi bilang tadi, kalau minjam kita keluar, kita ketemu orang, kita nggak tahu dia baik atau jahat. Iya. Tapi kalau seorang penjahat langsung ketahuan. Ini ketahuan nggak? Dia baik atau jahat? Oke. Nah, film ini sudah diputar serentak ya dari kemarin ya, 12 Januari di Malaysia dan Indonesia. Pertanyaanku adalah, kenapa Malaysia yang dipilih? Ya karena yang pasti film ini penting banget ya, penting untuk bangsa Indonesia ya, khususnya bahwa bangsa kita ini udah lama nggak dibiarin dewasa. Dari dulu sampai berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya, sampai mungkin umur gue yang sekarang gitu ya, selama gue ngeliat gitu, kita selalu dipegang kayak anak kecil. Selalu dipegang kayak anak kecil. Udah saatnya ke dewasa. Nah kenapa Malaysia? Karena Malaysia itu hampir sama kita sifatnya. Rumpunnya ya kan, tipe-tipe orangnya gitu, yang menurut gue juga mereka udah lama nggak dibiarin dewasa. Dan alangkah bagusnya kalau kita yang mulai duluan untuk lewat film ini insya Allah gitu ya, untuk bisa memberikan sebuah pengalaman emosional gitu loh, sehingga orang nonton dan berinteraksi dengan filmnya dan bisa menghargai hidup gitu loh. Di 2 negara ini memang satu rumput gitu. Jadi salah satunya alasannya juga karena ada satu rumput dan kita punya banyak kesamaan dengan Malaysia ya. Kalau dilihat-lihat dari film Rudi Sudjarwo itu selalu bercerita tentang persahabatan. Kalau boleh dirunut dari Ada Apa Dengan Cinta, ya kan? Tentang dia mengejar matahari. Dan juga sekarang tentang 9 Naga. Kenapa lu senang sekali dengan tema persahabatan ini? Karena itu yang udah kita hilang sekarang. Itu yang udah kita hilang. Artinya bahkan sahabat lo dari kecil sampai gede pun, mungkin kita tidak pernah tahu gitu arti sahabat sejati itu apa. Apakah sahabat sejati itu adalah orang yang, lu harus ada di situ buat gue selalu gitu loh. Itu yang menurut gue udah salah, kaprah. Menurut gue sahabat sejati adalah kita kalau pengen melihat itu sahabat sejati apa enggak, adalah kita harus berhenti berharap dari dia. Pada waktu kita berharap sesuatu dari sahabat kita, dan dia nggak bisa, misalnya gini, lo harusnya jam 6, kalau lo benar-benar sahabat, lo mesti jam 6 datangnya. Gitu. Karena lo berharap dia jam 6 datang. Tapi kalau lo berhenti berharap, tidak akan ada perpecahan. Gitu. Jadi menurut gue sebagai sahabat, lo jangan berharap terhadap teman lo yang satunya. Gitu. Kalau gitu gue nggak boleh berharap. Tapi oke, satu lagi boleh kalau ngomongin soal berharap, ya kan? Apa harapan lo dengan diputarnya 9 Naga ini? Pesan apa yang paling ingin lo sampaikan ke semua orang dari film 9 Naga ini? Ya satu hal tadi itu, kata-kata manusia terbaik ya, bahwa kita selama bertahun-tahun yang gue tahu dan gue rasakan, gue gemes gitu ya, bahwa kita berlomba-lomba untuk cari duit ya, kita berlomba-lomba untuk memperkaya diri, mungkin yang ya bekerja pagi sampai malam bahkan gitu ya, terus mengerjakan apapun lah ya,
tapi kita nggak pernah sadar bahwa kalau nggak ada hari esok tuh gimana coba? Kalau kita duduk ini berempat terakhir, ini our last day, ini hari terakhir kita, apa yang kita lakuin? Gitu loh. Nah menurut gue, makanya karena kita nggak pernah tahu gitu, kenapa your last minute itu, anggap setiap harinya itu adalah hari terakhir lo, sehingga lo akan melakukan yang terbaik gitu. Nah maksud gue gitu, bahwa daripada kita berlomba yang aneh-aneh, kenapa nggak kita berlomba-lomba menjadi manusia terbaik? Oke, setuju. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit lagi, ya. Jadi jadikan setiap detik dalam hidup ini tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Bukan begitu, Produser Jarwo? Dan jangan lupa untuk 9 Naga sudah main di bioskop kesayangan Anda. Serentak loh, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia. Dan habis ini Rama dan Sarah ya akan tampil dan seperti yang saya janjikan akan memilih siapa cowok yang paling keren dan paling seksi. Dan Rudy sekali lagi Thank you. terima kasih. Sukses buat 9 Naga. Dan pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini.